merenungkan bulan Ramadan, perlu juga kita mendengar laporan terakhir, data-data mutakhir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bulan Maret lalu, baru sebulan, PBB menyampaikan data mengenai kemajuan negara-negara. Ada 153 negara yang datanya diolah dan kemudian dibuatkan ranking yang membuat kita akan belajar banyak sekali. Kemajuan sebuah negara bagi PBB saat ini itu tidak hanya lagi masalah kemakmuran ekonomi, tapi yang lebih penting, pusat dari pembangunan itu adalah manusia. Karena itulah yang diutamakan sekarang ini adalah bagaimana pembangunan yang juga membuat individu, warga di dalamnya itu bahagia. Lalu sejak tahun 2012, PBB membentuk lembaga yang bernama Sustainable Development Solution Network. Mereka mengumpulkan para ahli ekonomi, ahli politik, sosiolog, psikolog untuk merumuskan dimensi apa saja yang penting sekali untuk dinyatakan, untuk diukur, untuk kita tahu yang manakah pembangunan yang otentik membangun manusia itu. Maka di sana banyak sekali dimensinya, tak hanya ada ekonomi yang tumbuh, tidak juga hanya masalah pertumbuhan dari ilmu pengetahuan, tapi juga keakraban warga negara. Tapi juga di sana trust, saling bantu antar warga negara, yang puncaknya adalah kebahagiaan warga negara. Yang baru juga di sini, yang mengukur kemudian tidak hanya expert judgment, tidak hanya judgment dari para ahli, tapi individu warga negara itu sendiri menyatakan dirinya yang direkam melalui survei opini publik. Sehingga didapatkanlah peta mengenai World Happiness Index yang kini dianggap itulah ukuran yang paling modern dan paling manusiawi untuk mengetahui pertumbuhan manusia. Lalu muncul hasilnya. Sejak 2012 sudah muncul hasilnya, 2023 setelah muncul lagi, dinyatakan di sana bahwa negara yang dianggap paling mampu membuat bahagia warga negaranya, ranking pertama adalah Finlandia. Pernah ke sana ya? Ternyata negara ini 6 kali berturut-turut terpilih sebagai negara paling bahagia selama 6 tahun. Dan top 10 negara paling bahagia tadi itu, yang kompleks tadi itu, termasuk negara-negara yang didominasi oleh negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat. Antara lain ada Denmark di sana, Swedia, Norwegia, Swiss, dan Belanda. Tapi yang penting justru selanjutnya, yang membuat data ini berbunyi karena ia dihubungkan dengan isu agama. Yang membuat data ini lebih punya meaning karena ia dihubungkan dengan problem agama. Sebelumnya, Gallup Poll di tahun 2008 hingga 2009 memang sudah mengukur terlebih dahulu secara kuantitatif juga di banyak negara mengenai seberapa pentingkah agama bagi penduduk setempat di negara itu. Di setiap negara itu diukur bagi populasi masyarakat di negara itu seberapa pentingkah agama bagi mereka. Dan angkanya pun juga beragam, dari yang menganggap penting sekali di atas 90% sampai yang menganggapnya tidak terlalu penting lagi.
Lalu kemudian yang membuat data ini berbunyi adalah sebagai berikut. Ternyata di negara-negara yang dianggap berhasil, top 10 yang bisa membuat warga negaranya itu makmur, bahagia, akrab. Finlandia misalnya, yang mengatakan agama ini penting dalam hidupnya hanya 28% saja. Di Denmark, yang mengatakan agama itu penting dalam hidupnya hanya 19% saja. Di Swedia hanya 15% saja. Ini data yang membuka mata kita, top 10 negara yang dianggap paling berhasil membangun manusia, paling maju dari semua ukuran, ternyata negara-negara yang menganggap agama tak lagi penting dalam hidupnya. Saya coba rata-ratakan di sini, top 10 dari negara ini hanya 31% saja populasi yang menyatakan, ya, agama penting dalam hidup kami. Sekitar 70% populasi di sana, di negara yang maju-maju itu menganggap agama tak lagi penting dalam hidup kami. Ini semua data yang bisa kita lihat di Google, bisa kita lacak di Google, yang membuat kita merenung apa yang terjadi. Mengapa di negara-negara yang menganggap agama tak penting lagi, majoriti di sana, justru itulah negara yang paling maju, yang paling besar membangun manusia, bahkan diukur dari kebahagiaan individu itu sendiri. Saya pun mencoba melihat data yang sebaliknya. Kita tahu negara-negara yang menyatakan agama sangat penting sekali dalam hidup kami, lebih dari 90% populasi di negara itu menyatakan itu di berbagai agama. Di Indonesia itu 90% dari agama Islam, di Hindu dari India, ya. Di Thailand itu Buddha, di Katolik itu di Brazil. Di semua negara ini, baik itu agamanya Islam, Buddha, Hindu, Katolik, 90% menyatakan agama sangat-sangatlah penting dalam hidup kami. Tapi apa hasilnya? Bagi kebahagiaan warga negara itu sendiri yang diukur melalui World Happiness Index. Di negara-negara ini ternyata rankingnya buruk sekali. Indonesia rankingnya hanya ranking 80. Ini data terakhir ini. Tahun 2023 ya. Di India rankingnya hanya 136. Thailand 53. Brazil 34. Kembali orang bertanya, apa yang terjadi? Mengapa di negara-negara yang lebih dari 90% populasinya menyatakan agama minta ampun pentingnya bagi kami, justru terpuruk dalam kemampuannya membangun manusia itu bahagia. Sementara tadi kita tahu measurement dari manusia bahagia tadi kompleks sekali ukurannya, ada dimensi ekonomi, dimensi politik, termasuk juga social trust ada di sana. Data inilah yang harus kita pahami, yang harus kita analisa. Dengan menyelami fenomena ini, terbuka mata kita melihat agama dalam landscape-nya yang baru. Lihat agama dalam konteks abad 21 yang berbeda dari yang sebelumnya. Banyak analisa menyatakan mengapa ini terjadi. Saya nyatakan dua hal saja ya. Pertama adalah sudah terjadinya perubahan yang besar sekali mengenai driving force peradaban. Apa yang mengubah, membentuk peradaban sudah berubah sekali. Dulu di abad pertengahan ke bawah, abad-abad awal Masehi, agamalah yang menjadi driving force utama membentuk peradaban. Tapi setelah datangnya abad modern, driving force peradaban itu berpindah kepada ilmu pengetahuan dan manajemen modern.
Ini hukum besi pertama yang perlu kita pahami dan kita terima dengan ikhlas. Bahwa ternyata negara yang mampu mengelola ilmu pengetahuan, negara yang mampu mengelola manajemen modern, tak penting apakah bagi mereka agama penting apa tidak, mereka mampu membangun manusia di dalamnya, yang membuat manusia itu makmur dan juga merasa bahkan bahagia. Sebaliknya, negara yang tidak bisa mengelola, mendayakan ilmu pengetahuan modern, juga manajemen modern, walaupun minta ampun mereka merasa agama itu penting, ternyata berujung pada ketidakmampuannya membangun manusia yang bahagia. Itu hukum besi sosial pertama yang harus kita renungkan, karena itulah data, itulah fakta, itulah yang sebenarnya. Itu penyebab pertama, bergesernya driving force utama peradaban. Kedua juga ini terjadi karena kita melihat semakin berjaraknya doktrin dan peradaban. Doktrin agama di satu sisi tidak berujung pada peradaban sesuai yang dihasilkannya. Semakin berjaraknya ritus agama dan perilaku sosial penganutnya. Sehingga ramainya ritus agama di sebuah zaman itu tidak tergambar pada perilaku sosial yang sebenarnya yang bisa terekam dalam data-data. Jarak itu semakin menganga sehingga akibatnya intensitas beragama tidak berujung terbentuknya satu ekosistem yang sesuai. Jadi agama pun yang mengajarkan misalnya sikap-sikap yang amanah tidak berujung pada berhasilnya terbentuk pemerintahan yang juga amanah. Dan kita juga mendengar, dan ini sering saya ulang-ulang beberapa kali, bahwa KPK tahun 2011 menyatakan dari 22 institusi publik yang diriset di Indonesia, Departemen Agama itu yang paling korup. Itu bisa kita lihat, kita buka di Google datanya. Ya. Sekali lagi ini membuka mata kita. Ketika kita yang merenungkan, mengaktualkan kembali agama, data-data inilah yang mesti kita pahami, karena inilah landscape baru dari dunia modern. Namun sekali lagi, kita pun meyakini kompleksitas batin manusia. Kita meyakini bahwa ada sesuatu dalam spiritual kita yang tak bisa sepenuhnya hanya diisi oleh kemakmuran ekonomi, yang tak bisa sepenuhnya hanya diisi oleh ketinggian teknologi, bahkan kehadiran artificial intelligence sekalipun. Ada sesuatu yang selalu misteri di sana. Ada sesuatu yang selalu gaib di sana. Karena itulah sepanjang sejarah apapun namanya selalu terdengar gerakan besar sekali untuk menggali spiritualitas. Pun terjadi di masa kini. Karena itulah penting bagi kita sekarang ini untuk merenungkan sebenarnya apa itu esensi agama. Dalam badan besar agama ini, apa yang esensial, apa yang aksesori, apa yang bisa bertahan panjang sekali, tak terpengaruh oleh perubahan peradaban, apa yang sebenarnya sifatnya temporer saja. Dan apa yang esensial itulah yang sebenarnya harus kita gali dan kita sadari, dan itu yang kita hidupkan. Nah, ketika kita bertanya apa yang paling esensial dari agama itu, kita pun kembali kepada sejarah agama. Pertama-tama melalui satu tafsir sejarah tentu saja, jika kita melihat sejarah itu awalnya datang sebagai protes sosial. Agama datang membawa revolusi moral bagi zamannya, revolusi akhlak bagi masyarakat saat itu, dan juga bagi individu-individu saat itu. Kita bisa mencontoh datangnya agama Kristen. Bahwa agama Kristen ketika hadir, itu sangatlah menjadi sebuah revolusi moral di zamannya, terutama jika kita membaca khotbah di atas bukit.
Di era itu, yang berlaku adalah hukum Musa bahwa eye for eye, mata dibalas mata, mati dibalas mati. Itulah hukum keadilan yang berlaku. Tapi Yesus datang di era itu membawa revolusi moral yang berbeda sekali. Dalam khotbah di atas bukit kita mendengar ajaran yang berbeda bahwa cintailah musuhmu. Maafkanlah mereka yang melukaimu. Sayangilah tetanggamu. Sebarkanlah kasih sayang. Ini sekarang kita dengar sebagai hal yang biasa saja, tapi di zamannya ini sebuah revolusi bagi tataran moral dan prinsip hidup di saat itu. Dari agama Kristen, khotbah di atas bukit, kita memahami bahwa memang awalnya agama itu adalah kekuatan moral, spiritualitas, akhlak. Di Islam pun hal yang sama terjadi. Dalam banyak ayat Quran dan juga hadis sering dikatakan bahwa Nabi didatangkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah awal dari kedatangan agama, namun sejarah kemudian berkembang. Kita melihat agama-agama ini makin lama makin mempesona, makin banyak pengikutnya, dan pun akhirnya mereka ikut berkuasa. Akibatnya daya tarik kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik juga mewarnai agama, dan akibatnya sejarah menunjukkan kepada kita begitu banyak interest politik dan ekonomi yang lebih mendaya gunakan agama ketimbang kekuatan akhlaknya. Jadi itu yang menjadi sebab mengapa akhirnya ikut membuat semakin lebarnya jarak antara doktrin dan peradaban, semakin lebar jarak antara ritus agama dengan perilaku sosial penganut di dalamnya itu. Nah, hari ini kembali kita Forum Esoterika kumpul di sini, kita merayakan hari besar agama secara lintas agama. Kita pernah merayakan Imlek sebelumnya, juga Nauruz dari Bahai, sekarang Ramadan, Paskah, dan terus selanjutnya. Ini kita kerjakan secara sadar karena tadi kita meyakini bahwa ada kompleksitas dari batin manusia yang tak sepenuhnya hanya bisa dipuaskan saja oleh kelimpahan materi, karena kita meyakini pada dasarnya manusia adalah makhluk spiritual, ia tidak hanya kumpulan-kumpulan materi saja. Memang kita berbeda, tapi kita meyakini ada energi batin yang mengikat semua agama. Ada kesamaan batin yang bisa digali. Bahkan lebih ujung dari sana sampailah kita kepada Veda, kitab suci yang sudah ada 4.000 tahun yang lalu. Veda menyatakan dan kita mengamininya hingga sekarang. Dalam kitab Veda dikatakan kebenaran adalah satu. Lalu datang para nabi, datang guru-guru suci di setiap zaman menyatakan kebenaran itu dalam bahasa yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kita meyakini itu bahwa para nabi akan terus datang, memberikan suaranya, menyegarkan berbagai esensi yang penting dari agama itu. Karena itu, bagi kita sekarang ini penting di hari Paskah, juga di bulan Ramadan, menghidupkan kembali itu, api agama itu, dan kita meyakini beragama berarti sekarang ini, ritus agama berarti sekarang ini adalah perbuatan yang terus-menerus untuk membersihkan hati kita, mensucikan pikiran kita, sehingga yang tersisa pada diri kita semakin banyak lagi getaran-getaran kebajikan, getaran-getaran kebenaran, dan getaran-getaran compassion. Renungan Paskah dan renungan bulan Ramadan kita arahkan ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.